Halo teman-teman semua, balik lagi. Saya Tolibin dan pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membangun atau nge-build sebuah networking. Oke, kita ke materi pertama. Jadi sebelum kita jauh mengenal gimana cara nge-build networking dan sebagainya, kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa sih pengertian dari build sebuah networking ini. Jadi build networking ini adalah sebuah proses ya ataupun cara membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan dengan suatu individu ataupun kelompok lain. Networking ini juga bisa dilakukan dalam berbagai konteks, seperti akademik, profesional, ataupun sosial. Dalam konteks estetika humanisme, khususnya, networking ini juga tidak hanya berfokus kepada manfaat material ataupun karir saja, tapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan keindahan dalam interaksi sosial. Kemudian next ada dari tujuan building networking. Jadi sebenarnya tujuannya apa sih untuk kenapa sih kok kita itu harus membangun sebuah networking gitu ya? Di era yang modern ini ya, jadi membangun networking ini telah menjadi kebutuhan penting baik dari kehidupan pribadi maupun profesional. Khususnya di estetika humanisme ini, networking juga tidak hanya membangun koneksi untuk kepentingan pribadi saja, tetapi juga melibatkan aspek-aspek humanis seperti empati, kepercayaan, dan saling mendukung. Estetika humanisme ini juga menekankan keindahan dalam hubungan antar manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar dari setiap interaksi. Jadi pada dasarnya tujuan dari membuat networking ini kita itu bisa uh, membangun koneksi ya. Jadi untuk kepentingan pribadi juga bisa, kemudian juga untuk kepentingan bersama juga bisa. Maksudnya bagaimana? Jadi misalkan nih kita ini adalah sales gitu ya, kita ini orang sales gitu. Sedangkan orang sales ini seperti yang kita tahu, dia itu butuh kenalan yang banyak untuk memasarkan suatu barang, ataupun dia itu butuh meningkatkan salesnya gitu kan. Jadi buat networking itu untuk hal seperti itu. Jadi saat kita punya kenalan yang banyak, jadi kita bisa menjual barang-barang ataupun bisa menjalin bisnis-bisnis dengan orang lain ataupun juga kalau sekarang bisa di konteks mencari pekerjaan gitu ya. Jadi untuk tujuan building networking ini sendiri jadi memperluas relasi kita sehingga kehidupan kita sehingga eh, ekonomi kita ataupun juga pengetahuan-pengetahuan kita itu jadi lebih luas begitu ya. Kemudian next dari apa sih prinsip-prinsip dari build sebuah network gitu ya. Yang pertama itu ada empati. Jadi kita itu untuk membangun hubungan dengan orang lain itu tidak hanya sekedar oh saya cuma kenalan nih, saya cuma kenal ya udah gitu ya. Enggak, tapi kita itu harus menjalin empati dulu. Jadi menjalin hubungan dengan penuh pengertian dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain sehingga hubungan kita ini berasa lebih bermakna. Kemudian ada kepercayaan. Jadi membangun jaringan yang kokoh gitu ya, membangun network yang kokoh itu harus didasari dengan kepercayaan. Maksudnya gimana? Misalnya contoh kita seperti contoh tadi itu kita sales gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menjual barang palsu gitu ya. Jadi klien-klien kita atau pelanggan-pelanggan kita tidak akan pernah kembali ke kita karena klien kita itu sudah merasa terbohongi gitu ya. Jadi kita tidak memberikan trust ke mereka. Jadi untuk aspek kepercayaan ini sangat penting di dalam membangun sebuah networking gitu ya. Kemudian juga ada saling menghormati perbedaan pendapat, latar belakang, dan nilai-nilai setiap individu adalah bagian dari estetika humanisme. Dalam networking tentu saja saling membantu dan menghormati ini menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif. Kemudian juga ada kepedulian sosial di dalam networking juga, khususnya estetika humanisme ya. Kepedulian itu dan itu sangat penting. Jadi kayak kita harus peduli ya dalam isu sosial ataupun kemanusiaan. Di dalam networking kita itu kita juga bisa saling membantu dan menyelesaikan masalah sosial dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Kemudian juga kolaborasi. Kolaborasi ini maksudnya jadi kita membangun jaringan itu yang efektif ya. Jadi membangun sebuah network yang efektif itu melibatkan kolaborasi dan kerjasama. Kolaborasi ini memungkinkan kita untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar daripada yang bisa kita capai sendiri. Maksudnya bagaimana sih?
Kalau misalkan kita berkolaborasi ataupun kita membangun sebuah organisasi gitu ya, itu kan juga termasuk dari secara membuat sebuah networking. Jadi untuk tujuan bersama dan tujuan pribadi itu kan pasti eh, apa yang akan di-reach itu kan sangat jauh ya, sangat berbeda gitu ya. Mungkin kalau sendiri kita cuma bisa jualan satu barang gitu. Kalau misalkan beramai-ramai ataupun sebuah organisasi kita bisa jualan banyak barang ataupun bisa membuat sebuah perusahaan gitu. Oke, kita lanjut ke gimana sih langkah-langkah untuk membangun atau ngebuild sebuah networking itu. Kita itu harus menjadi, pertama kita harus menjadi pendengar yang baik ya. Jadi untuk membangun sebuah networking itu untuk menjalin kepercayaan atau menjalin relasi dengan orang lain, kita harus bisa jadi pendengar yang baik. Jadi dengarkan dengan sesama apa yang dikatakan orang lain. Jadi ini menunjukkan bahwa kita itu menghargai mereka dan peduli terhadap apa yang mereka sampaikan. Kemudian kita juga bisa menawarkan bantuan. Jadi jangan ragu kalau misalkan ada orang yang butuh bantuan kita, kita tawarkan aja bantuan gitu ya. Mungkin siapa tahu tindakan-tindakan kecil seperti ini itu bisa meninggalkan kesan besar dan membangun hubungan yang lebih erat. Kemudian juga berbagi pengetahuan dan pengalaman. Berbagi ilmu dan pengalaman dengan orang lain ini tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memperkuat jaringan kita dan memberikan nilai tambah. Maksudnya bagaimana? Seperti contoh kita baru kenal dengan orang, kita baru kenal dengan orang, kemudian kita cerita-cerita gitu kan, kita juga cerita pengalaman kita bercerita pengetahuan-pengetahuan kita. Dari hal-hal tersebut yang kita ceritakan, bisa saja dari apa yang kita ceritakan itu kita mendapatkan feedback dari orang lain tersebut dan ternyata feedback yang dia berikan itu cocok nih sama bisnis kita gitu ya ataupun cocok sama apa yang kita lagi build gitu ataupun apa yang kita lagi usahakan lah dari situ kita juga bisa dari hal-hal tersebut kita jadi bisa lebih erat ya jadi lebih erat dalam membangun sebuah networking itu gitu. Kemudian next, menghadiri acara sosial dan profesional. Jadi saat kita itu berpartisipasi kepada acara sosial gitu kan ataupun seminar-seminar gitu ya. Kita itu bisa memperluas koneksi kita karena kita kan selalu bertemu orang baru, kemudian juga di hal-hal yang sama ataupun hal-hal yang sama-sama kita minati gitu. Kemudian juga menggunakan teknologi dengan baik ataupun bijak ya. Sekarang kan banyak ya sosial media ataupun platform-platform lain seperti LinkedIn, kemudian juga yang lain-lain gitu kan ya bisa sosial media kayak Facebook, Instagram dan segala macamnya. Saat kita bisa membangun citra kita di situ dengan baik, maka itu kita juga bisa membangun hubungan-hubungan dengan banyak orang di sosial media. Jadi menggunakan teknologi dengan bijak dan baik ini juga merupakan salah satu cara untuk membangun sebuah networking. Kemudian gimana sih contoh implementasinya untuk build sebuah network itu, membuat relasi itu gimana sih implementasinya? Mungkin secara gampangnya ya seperti sales tadi ya, tapi kita juga bisa implementasi di yang lain-lain. Contoh komunitas relawan. Komunitas relawan ini misal contoh kita bergabung ya dengan komunitas relawan atau organisasi non-profit yang bergerak di bidang kemanusiaan. Di sini kita bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama. Dan dari situ, kita tuh juga bisa membangun jaringan yang lebih kuat berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Misal kayak kita itu membantu korban bencana atau yang lain-lain ya. Jadi di situ kan kita banyak orang, banyak ketemu orang baru, di mana kita bisa berkenalan dengan orang-orang baru, membicarakan visi misi yang sama, dan akhirnya kita bisa uh, membangun sebuah network yang bagus gitu. Kemudian juga kelompok studi atau diskusi. Jadi membentuk atau bergabung dengan kelompok studi atau diskusi yang membahas isu-isu tentang estetika humanisme. Ini tidak hanya estetika humanisme saja ya. Kita bisa yang lain-lain ataupun misal kalau sekarang itu lagi boomingnya kripto gitu ya. Ya kita kalau misalkan emang suka dengan kripto gitu ya kita gabung sama kelompok studi dan diskusi itu gitu. Atau mungkin karena saya sendiri di bidang IT ya mungkin kita tuh bergabung di kelompok-kelompok IT gitu ya. Jadi kita kan bisa membicarakan visi misi yang sama. Jadi kita uh, bareng-bareng gitu untuk bisa membangun sebuah networking gitu ya. Kemudian juga acara seni dan budaya gitu ya. Kalau misalkan ada yang suka seni dan budaya kayak menghadiri pameran, pertunjukan teater gitu-gitu. Jadi kalau misalkan memang minatnya sama, mungkin hal ini juga bisa jadi opsi untuk implementasi. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Jadi dari semua yang saya sampaikan tadi,
pada dasarnya buat networking itu khususnya dalam estetika humanisme ya, itu tidak hanya membangun tentang koneksi untuk kepentingan pribadi. Maksudnya kepentingan pribadi ini ya seperti yang saya sebelumnya kayak kita jadi sales, kemudian kita itu mau lamar pekerjaan atau sebagai dan lain-lainnya. Jadi di dalam estetika humanisme itu juga bisa melibatkan nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, kepercayaan, dan saling mendukung. Jadi dengan nilai-nilai tersebut kita itu bisa membangun jaringan yang lebih bermakna dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Estetika humanisme ini juga menekankan keindahan dalam hubungan antar manusia, sehingga setiap interaksi menjadi lebih bermakna dan penuh nilai. Jadi dengan konsep-konsep estetika humanisme itu, saat kita menjalin hubungan dengan orang lain, kayak kita mengedepankan empati, kepercayaan, dan saling mendukung tadi, kita itu bisa mendapatkan networking yang lebih kokoh, lebih bermakna, dan juga lebih awet ya, dan lebih membuat apa yang kita buat itu, networking apa yang kita buat itu lebih bermakna, lebih bagus, dan tentunya lebih benefit juga. Oke, ini adalah beberapa referensi dari materi-materi yang saya sampaikan tadi. Oke, terima kasih. Itulah semua materi yang bisa saya sampaikan ya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman semua. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak video sampai akhir. Terima kasih. Saya Tolibin. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.